Selamat datang di kelas Nutrigenomik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan data genetik untuk penata laksanaan gizi dan diet etik. Ini adalah agenda topik-topik kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mulai dari bagaimana rekomendasi energi, protein, dan karbohidrat untuk variasi atau data genetik yang ada. Kalau di pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang apa itu DNA, kromosom, gen, variasi genetik, mutasi, hingga epigenetik, mulai dari pertemuan ini kita akan bahas bagaimana pengaplikasiannya. Bagaimana aplikasi variasi-variasi genetik yang ada tersebut kita manfaatkan untuk kita bisa menentukan tata laksana gizi apa yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama kita bahas adalah tentang energi. Sebelum kita masuk ke variasi genetik yang berkaitan dengan energi, saya mau ajak kalian untuk memahami dulu konsep dasar dari energi tersebut. Sumber energi terbesar di alam semesta kita adalah matahari. Tanaman akan mentransformasikan energi dari matahari menjadi glukosa. Jadi, tanaman mengambil CO2, air, dan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian mentransformasikannya menjadi glukosa dan juga oksigen. Sinar matahari ditransformasikan atau diubah bentuknya oleh tanaman menjadi glukosa dan oksigen. Kalau tanaman sumber energinya dari matahari, bagaimana dengan manusia? Apa sumber energi utama manusia? Sumber energi utama manusia adalah makanan. Kalau bicara energi, maka tidak lepas dari yang namanya hukum termodinamika. Hukum teori tentang energi yang utama adalah bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tetapi energi bisa ditransformasikan atau diubah bentuknya. Dan kita sebagai manusia sangat bergantung pada transformasi energi tersebut. Dalam hukum termodinamika juga dibahas tentang keseimbangan energi, yang mungkin sering kita dengar bahwa energi yang kita makan dan energi yang kita keluarkan harus dalam keadaan yang sama supaya seimbang atau supaya terjadi keseimbangan energi. Nah, apakah benar seperti itu? Itu yang akan kita bahas juga dan kita cari tahu dalam pertemuan tentang energi hari ini. Ternyata ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan dalam hukum termodinamika ini. Karena buktinya di tubuh kita, energi yang kita dapatkan dari makanan akan ditransformasikan tidak hanya sebagai energi untuk bergerak, tetapi makanan itu juga ditransformasikan dalam bentuk simpanan tubuh dan juga panas atau istilahnya termogenesis. Ini adalah beberapa hal yang tidak dipertimbangkan dalam hukum termodinamika, yaitu yang pertama, asupan makan kita akan meningkat dengan meningkatnya intensitas aktivitas fisik. Ini terlihat sekali ketika kita sedang banyak aktivitas atau kita lebih rajin berolahraga daripada biasanya, maka nafsu makan kita juga akan ikut meningkat. Yang kedua, pengeluaran energi dapat meningkat saat seseorang banyak makan. Ini jelas karena pada saat kita makan akan ada proses metabolisme. Sehingga pasti akan ada transformasi energi, ada pengeluaran energi di sana. Ada energi yang dibutuhkan untuk metabolisme. Dan yang ketiga, bahwa simpanan energi manusia dapat mempengaruhi seberapa banyak energi yang dikonsumsi dan seberapa banyak energi yang digunakan. Ini juga terlihat pada kondisi berat badan manusia. Jadi pada saat kita makan banyak, kemudian aktivitas kita rendah, sehingga simpanan energi di dalam tubuh akan meningkat. Efeknya adalah berat badan meningkat juga. Ada dua hal penting yang kita perlu tahu tentang transformasi energi di tubuh manusia, yaitu waktu dan variasi. Tubuh manusia menggunakan energi tanpa berhenti.
Manusia juga makan tidak setiap waktu. Variasi makanan harian manusia itu bervariasi antara 15–20%. Demikian juga ada variasi dalam penggunaan energi, yaitu sekitar 5–8%. Itu kenapa hukum termodinamika tentang keseimbangan energi tidak selalu bisa kita capai. Banyak orang yang sudah olahraga ekstra, tetapi masih tetap mengalami overweight. Sebaliknya juga ada orang yang sudah makan banyak, tapi masih underweight. Itu karena metabolisme tubuh manusia sifatnya tidak konstan, tetapi fluktuatif, dan banyak hal yang berperan dalam metabolisme tubuh manusia. Kita bisa lihat di gambar berikut ini adalah bagan energi ekspenditur atau pengeluaran energi sehari-hari pada tubuh manusia. Mulai dari ada pengeluaran energi untuk resting metabolic rate atau kita kenal dengan basal metabolic rate. Kemudian ada juga energi yang dikeluarkan untuk thermic effect of food atau SDA atau specific dynamic action. Ini adalah energi yang digunakan untuk mencerna, proses penyerapan, dan juga metabolisme zat gizi yang berasal dari makanan. Dan yang terakhir adalah energi yang dikeluarkan karena aktivitas fisik. Kalau hukum pertama termodinamika adalah tentang keseimbangan energi, yang kedua adalah bahwa saat terjadi transformasi energi pasti akan diikuti dengan pembentukan panas. Nah, ini disebut dengan proses termogenesis. Seperti gambar berikut ini, di sini dibuktikan bahwa tubuh manusia di-scan dengan scan thermal untuk mendeteksi suhu panas. Di sini terlihat bahwa tubuh kita mengeluarkan suhu panas, padahal tidak sedang beraktivitas. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak semua energi yang kita peroleh dari makanan itu diubah menjadi energi gerak, tetapi beberapa diubah menjadi panas. Inilah yang disebut dengan termogenesis. Mari kita bahas termogenesis lebih detail. Jadi ada dua jenis proses termogenesis yang terjadi di dalam tubuh. Yang pertama adalah obligatory thermogenesis, yang merupakan pengeluaran panas karena bagian dari basal metabolic rate. Dan yang kedua adalah adaptive thermogenesis. Nah, ini yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, misalnya udara yang dingin, olahraga, atau diet, atau makanan. Proses termogenesis di dalam tubuh kita berkaitan dengan adanya fat brown cell atau sel atau jaringan lemak coklat. Nah, di dalam tubuh, lemak kita tersusun dalam bentuk jaringan yang berwarna coklat dan juga putih. Jadi ada jaringan adiposa putih atau disebutnya white adipose tissue, disingkatnya WAT, dan ada jaringan adiposa coklat atau brown adipose tissue, disingkatnya dengan BAT biasanya. Nah, jaringan adiposa yang putih ini fungsinya adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak atau lipid. Jadi isi selnya ini lebih banyak warna kuning, yaitu lemak, ya. Jadi dia khusus untuk menyimpan lemak. Sedangkan jaringan adiposa coklat, ya, yang ada di sebelah kiri, dia berperan dalam pengeluaran energi dan panas. Nah, yang membedakan di sini, lemak yang coklat, dia lebih banyak mitokondrianya, sehingga dia bisa memproduksi energi dan panas lebih banyak dibandingkan sel lemak putih yang hanya tempat penyimpanan saja. Secara umum kita tahu produksi energi ATP melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang terjadi di mitokondria bagian dalam. Nah, ini diatur oleh elektron transport chain atau ETC. Pada saat terjadi reduksi NADH dan FADH2 sehingga proton-proton H+ itu akan dipompa ke dalam matriks mitokondria untuk diubah menjadi ATP.
Nah, pada saat yang bersamaan, ternyata protein kinase itu juga menstimulasi yang namanya UCP1. UCP1 ini adalah protein, dia zat termogenin yang mencegah terjadinya kebocoran proton. Jadi supaya H plusnya itu tidak banyak ada di luar matriks mitokondria, sehingga si UCP1 ini menangkap proton-proton tersebut supaya juga ikut masuk ke dalam mitokondria. Tetapi efeknya pada saat UCP ini distimulasi untuk aktif, maka proses sintesis ATP menjadi berkurang dan juga suhu tubuh meningkat. Mekanisme termogenesis tadi ternyata tidak hanya terjadi pada saat kita makan, saat tubuh membawa karbohidrat, lemak, dan protein ke siklus Krebs untuk dijadikan ATP atau energi, tetapi proses ini juga terjadi saat tubuh kita mendapatkan stresor yang tinggi dari luar, seperti suhu udara yang dingin. Tidak hanya makanan dan suhu dingin yang mengaktifkan proses termogenesis, tetapi juga aktivitas fisik atau olahraga. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bagaimana termogenesis itu berperan sebagai anti-obesitas, karena dia mampu menurunkan berat badan. Pada gambar ini menunjukkan perbedaan antara white adipose tissue dan juga brown adipose tissue. Jadi di sini kita lihat bahwa white adipose tissue ini adalah depot atau tempat penyimpanan energi utama untuk mengumpulkan cadangan bahan bakar dalam bentuk trigliserid atau TAG selama tubuh kelebihan energi. Jadi menyimpan cadangan lemak gitu ya. Dan nanti white adipose tissue ini akan melepaskan free fatty acid atau asam lemak bebas dan juga gliserol kalau kita kekurangan energi. Nah, sedangkan si brown adipose tissue ini akan berperan meningkatkan pengeluaran energi dalam bentuk panas atau termogenesis melalui proses tadi yang sudah kita bahas, yaitu mengaktifasi UCP1 yang distimulasi dari saraf simpatik. Selanjutnya adalah mekanisme proses lipolisis. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang lipolisis atau pemecahan simpanan lemak di jaringan adiposa? Karena ini berkaitan dengan brown adipose tissue tadi. Jadi, proses lipolisis ini bisa terjadi pada jaringan lemak coklat karena dia mengandung mitokondria. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan kita bisa lihat proses lipolisis ini yang berperan adalah perilipin dan juga CGI58. Perilipin adalah protein yang melapisi jaringan adiposa, sedangkan enzim CGI58 ini adalah enzim penting dalam proses lipolisis. Nah, sebelum lipolisis ini terjadi, jadi perilipin akan melekat dengan enzim CGI58. Kemudian perilipin akan terfosforilasi sehingga lipolisis diinduksi, jadi lipolisisnya terjadi. Kemudian CGI58 akan terlepas dengan perilipin. Kemudian CGI58 akan melekat pada adipose triglyceride lipase atau ATGL. Nah, kombinasi ini kemudian memecah trigliserid menjadi digliserida atau DG dan juga fatty acid atau asam lemak. Sedangkan perilipin dia akan berikatan dengan hormon sensitif lipase atau HSL dan terfosforilasi memecah digliserid menjadi fatty acid dan monogliserida. Nah, pada akhir proses lipolisis, monogliserida lipase, jadi enzim MGL atau monogliserida lipase, ini kemudian akan memecah si monogliserida tadi menjadi gliserol dan fatty acid. Nah, kemudian gliserol dan fatty acid ini akan bisa digunakan untuk
diubah menjadi atau ditransformasikan menjadi energi. Kalau tadi kita membahas tentang proses lipolisis dalam kondisi tubuh normal, ya. Lalu bagaimana kalau ternyata ada kondisi yang mengharuskan tubuh untuk melakukan proses lipolisis? Contohnya misalnya karena tekanan dari luar, seperti kelaparan atau mungkin ada stres metabolik, gitu ya. Nah, dalam kondisi ini maka tubuh akan mengaktifkan yang namanya saraf simpatik untuk mengaktifasi si lipolisis pada jaringan adiposa. Jadi mekanismenya saraf simpatik ini akan mengaktifkan hormon katabolik, yaitu hormon katekolamin. Hormon ini akan berikatan dengan reseptor beta adrenergik pada membran plasma adiposa. Kemudian ini akan memicu reseptor protein G yang akan mengaktifkan adenilat siklase atau AC. Nah, dengan sendirinya, dengan diaktifkannya AC ini akan meningkatkan kadar CAMP dan mengaktifkan protein kinase. Nah, protein kinase ini kemudian akan merangsang perilipin, gitu ya, memfosforilasi perilipin di beberapa tempat sehingga terjadilah proses lipolisis seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya disebutkan bagaimana peran reseptor beta-3 adrenergik pada membran jaringan adiposa dalam proses lipolisis. Nah, reseptor beta-3 adrenergik ini dikode atau disintesis oleh gen ADRB. Nah, sebuah penelitian mengkonfirmasi bahwa ada variasi mutasi pada gen ADRB ini, yaitu pada alel C dan T-nya. Jadi mereka yang memiliki alel C atau variasi SNP-nya pada alel C ini cenderung lebih obes dibandingkan mereka yang memiliki alel T atau yang normal. Ini juga ada penelitian yang dilakukan multi etnis ya pada ras Kaukasia dan juga Asia. Pada penelitian ini dikonfirmasi bahwa mereka yang memiliki varian pada 64 arginin gen ADRB itu cenderung beresiko kegemukan. Jadi 64 arginin itu adalah yang memiliki alel C tadi. Tidak hanya pada dewasa, ada juga meta-analisis lain yang dilakukan pada populasi East Asia. Diketahui bahwa alel C pada gen ADRB3 RS4994 itu meningkatkan risiko obesitas pada anak dan remaja juga. Sebuah riset yang dilakukan di Jepang ditemukan bahwa individu dengan varian TRP64ARG atau yang varian alel TC banyak yang mengalami kegagalan dalam penurunan berat badan saat dilakukan treatment dengan mereduksi 100 kilokalori per hari dan olahraga selama 3 bulan. Nah, dari penelitian di Jepang ini akhirnya semakin menegaskan bahwa mereka yang memiliki gen variasi mutasi TC tadi diberikan treatment penurunan asupan energi dan juga peningkatan aktivitas fisik ternyata tidak berhubungan dengan perubahan berat badannya. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Ini ada penelitian lain yang mengukur basal metabolisme pada masyarakat Finlandia. Ditemukan bahwa mereka yang memiliki variasi gen alel C, oksidasi lipidnya berkurang. Kemudian ini menyebabkan sehingga metabolismenya rendah, sehingga dia mudah gemuk dan intervensi weight loss-nya tidak bisa hanya berbasis kalori defisit. Jadi dari penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki variasi alel CT atau CC pada gen ADRB3 itu memiliki resiko obesitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang variasi alelnya TT.
Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan buat mereka yang memiliki variasi dengan ALC ini tadi? Karena tubuhnya tidak responsif terhadap asupan energi dan juga olahraga, kita bisa memberikan terapi dengan konsumsi makanan-makanan yang bisa menginduksi oksidasi lemak, atau makanan-makanan yang bisa meningkatkan metabolisme lemak. Ini adalah daftar bahan makanan yang dianggap dapat menginduksi oksidasi lemak. Menurut kalian, apakah suplementasi atau bahan makanan ini penting dan dapat membantu menjaga berat badan orang-orang dengan varian 64 ARG pada gen ADRB3 tadi? Terima kasih, demikian materi kita kali ini tentang pemanfaatan data genetik dan rekomendasi zat gizi energi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.